Wow. Tak henti-hentinya leader Apos menjadi leader yang luxury di dunia. Sudah sampai episode ke-2 di podcast Orang Dalam, teman-teman. Terima kasih yang kemarin nonton, lumayan banyak ya. Terima kasih, gue seneng banget. Wow. Di sebelah gue sudah ada. Boleh perkenalkan namanya siapa, Bang? Nama saya Alfredo. Alfredo, panggilannya? Biasa dipanggil Bang Al. Bang Al, wow. Pengen tahu apa sih ceritanya Bang Al? Tentu saja kalian udah tahu karena bakal ada di thumbnailnya ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke obrolan kita yang sangat luxury ini, jangan lupa dong subscribe. Subscribe, like dulu nih sebelum ini, like, komen apa kek nih sebelum mulai. Oke, di sebelah gue udah ada Bang Al. Jadi kenapa Bang Al ada di sini? Jadi Bang Al nih baru mengalami kisah luxury ya Bang ya? Iya benar Bang Apos. Kisah luxury yang pasti dialami oleh banyak orang ya, terutama mahasiswa betul. Betul sekali Bang Apos. Bang Al nih kalau boleh tahu kuliah ya? Iya saya kuliah. Jurusannya apa? Saya sastra Inggris. Wow. Don't talk too much. Sih udah bener belum sih? Don't play. Don't play. Sastra Inggris, anak kuliah semester berapa? Saya sekarang semester 8. Wow, udah mau lulus dong. Insya Allah. Nah, jadi Bang Al ini teman satu kampus dan satu kelasnya Kipli ya tuh. Ya Pli ya, ini teman lu Pli. Teman saya Bang. Jadi Al ini kenapa bisa ada di podcast ini karena rekomendasi dari leader Kipli juga, betul ya? Iya betul Karena sekali. Al ini punya pengalaman yang sangat unik yang udah gue bilang tadi ya. Pengalaman dia adalah kemarin kamu kemana Al? Saya jalan-jalan seminar. Kenapa lucu gue ya? Jalan-jalan seminar. Itu gimana Al ceritanya? Gimana ceritanya kok lu bisa ada di jalan-jalan seminar itu? Jadi ceritanya begini Bang Apos ya. Ini seminar yang rame itu, Iya. yang menggebu-gebu itu. Iya. Seminar luxury itu kan. Iya seminar luxury. Kenapa? Emang lu beneran member emang? Enggak, saya enggak member. Kok lu bisa ada di situ? Jadi awalnya begini Bang. Gue punya kakak kelas. Punya kakak kelas. Iya. Oke, cewek cowok? Cewek. Oke, siap. Terus? Emang udah deket lah gitu. Suka sharing juga kan. Suka sharing. Iya. Sharing apa nih? Sharing tentang bisnis lah. Aku kira sharing bill. Ini rada santai ya, beda kalau lagi ngobrol sama Bang Volta ya. Bawaannya menggebu-gebu sekali. Ya. Nah, jadi kakak kelas saya ini mengajak saya untuk seminar bisnis. Enggak, sebelum kita panjang ngalor ngidul. Lu emang sehari-hari ngomongnya pakai saya? Enggak. Ya udah. Lanjut. Jadi saya ini dia Pantesan lu mau diajak ke sono. Pantes. Polos bener jadi orang lu. Pakai jaket motor doang lu. enggak biar sopan aja Bang saya mah. Polos banget. Biar sopan. Iya, jadi dia baru berapa bulan ya. Kejebak tau lu, kejebak diajak seminar tau. Tiba-tiba seminar luxury. Lanjutin yuk. Pakai saya apa gua nih? Terserah lu, nyaman Terserah, lu aja. Sehari-hari aja. Oke. Jadi kakak kelas ini ngajak saya untuk seminar, ikut seminar. Saya tanya dong. Ya. Seminar tentang apa nih Kak? Tentang Nadanya begitu. Iya. Apa nih Kak? Oh, excited banget berarti lu. Excited banget tuh berarti tuh. Mahasiswa pengen sukses. Mahasiswa pengen sukses. Iya. Terus Seminar apa nih Kak? Seminar bisnis. seminar bisnis. Iya. Oke, terus? Saya tanya dong. Oke. Di mana Kak seminarnya? Adalah di sebuah kota. Itu lu ngobrol tepatnya di kota apa pas lagi ngobrol itu? Di kota Depok. Depok. Oke, siap. Adalah di sebuah kota. Iya. Terus lu percaya aja.
Ya percaya, kan dalam mindset seminar itu kan yang ada pembekalan ya. Ah. Pembekalan tentang ilmu yang disampaikan. Oke, gitu siap. kan. Ah. Nah, akhirnya oh ya udah, seminarnya bayar apa enggak nih? Bayar, udah aku bayarin. Gitu. Udah dibayarin sama kakak itu. Iya. Wow, baik banget. Berapa kalau boleh tahu? Satu orang itu yang reguler 100.000. Oh, ada tingkatan-tingkatannya. Ada. Ada yang 3 day pass gitu. Enggak, 1 hari doang. Oh, 1 hari doang. Gue kirain kayak pesta pora gitu 3 hari. Nah, terus? Oh, ya udah boleh gitu. Emang seminarnya nanti gimana? Udah ikut aja seminarnya. Di pikiran mahasiswa kan seminar dapat sertifikat lah ya. Buat kelulusan syarat. Iya, gitu. Paham kenapa dia mau? Bukan karena dia polos teman-teman, karena ya dulu gue kuliah gitu harus minimal 10 sertifikat. Iya, 7 kalau di Gunda. Oh 7 ya. Oh buat itu tujuannya. Iya. Oke terus? Nah, kata kakak kelas saya, oh enggak dapat sertifikat, kan seminar. Dah, di sini saya bertentangan nih sama pemikiran kakak kelas saya. Betul, di mana-mana seminar mahasiswa dapat sertifikat. Iya. Oke terus? Nah, akhirnya ya udahlah daripada berantem kan. Betul cewek lagi kan? Iya. Ngalah aja nih. Terus? Akhirnya ya udah, kapan nih seminarnya? Hari Sabtu gitu. Oh ya udah. Akhirnya berangkat jam berapa? Ke rumah aku habis subuh bisa nggak? Oh bisa. Habis subuh? Iya. Wah lu curiga gak kenapa berangkatnya subuh-subuh nih untuk seminar? Ya karena kalau pemikiran saya karena tempatnya jauh. Oke masih positif thinking. Iya. Oke siap. Terus? Tempatnya jauh kan. Ya udah jadi saya iyain berangkat subuh nih. Nah pas di hari hanya setelah sholat subuh ini. Abis sholat, bagus sholat dulu. Ya betul. terus. Kalau aku mah langsung berangkat itu. Cuci muka doang terus. Akhirnya ya udah saya berangkat ke rumah kakak kelas saya. Saya sama kakak kelas saya akhirnya ketemuan lagi nih sama orang yang ngajak kakak kelas saya ini untuk seminar. Oh berarti di atasnya ada atas lagi. Ada. Cowok cewek? Ibu-ibu. Oke. Terus? Ibu-ibu nih yang ngajak saya. Akhirnya saya sama kakak kelas saya ke rumah ini ibu-ibu nih. Ke sono ngumpul naruh motor, naruh helm dan lain-lain. Ke mobil lah. Ternyata udah ada yang jemput di depan. Ada lagi? Ada. Lu kayak ini. TKI ilegal tau gak lu? Yang nyeberangin negara tau gak lu itu lu. Terus. Kira ya udah. Lu masih bertanya-tanya gak tuh? Apa ngikut aja? Ngikut aja. Oh terus? Saya ngikut aja. Belum ada pemikiran-pemikiran aneh lah. Mata lu ditutup, tangan lu diikat gak? Enggak. Oke. Aman. Aman terus? Akhirnya jalan lah. Di perjalanan ini kan arahnya tuh arah ke Parung. Arah Parung Situ. Kita mau ke Polres Cakung gitu. Ngapain? Bisnya di situ. Ada bis lagi? Iya. Dari naik motor? Dari naik motor, naik mobil, terus bis. Ke bis? Iya. Oh di bis itu lu, wah banyak nih. Iya, gua kaget bang saya di situ. Oh pas di bis baru kaget? Iya, kaget pas di bis. Bisa di Cakung? Bisa di Cakung. Oh terus? Jadi pas nyampe itu, turun dari mobil. Wah, rame juga kan. Kirain mau langsung ke ini nih. Bandung, Iya. sebut aja Bandung. Iya boleh. Ya. Jadi seminarnya di Bandung ya guys ya. Ya, di salah satu kampus Bandung guys. Iya, terus. Kirain naik mobil ini mau langsung ke Bandung kan. Ternyata ke Polres Cakung dulu, kita rame-rame naik bis. Nah yang di situ kan yang saya kenal cuman kakak kelas saya doang lah ya. Betul. Nah kakak kelas saya ini kenal sama yang ngajak dia sama satu lagi nih, ibu-ibu hype lah. Ibu-ibu hype. Ya ibu-ibu hype. Saya belum kenal nih sama ibu-ibu ini kan. Oke. Ternyata pas udah di bis, rame. Ternyata di situ per tim. Ada timnya? Ada timnya. Tim depan, tim dari mana, tim tengah, tim dari mana, tim belakang, Lu tim masuk dari Depok. Tim Depok. Tim Depok, oke Iya. siap. Dari tim Depok, ya udah kita berangkatlah ke Bandung nih. Ke Bandung. Iya, berangkat ke Bandung. Dalam perjalanan sholawatan gak? Sorry. Enggak.
Wah kurang baik lu. Sholawatan harusnya biar selamat. Terus nyampe Bandung. Nyampe lah di Bandung. Nyampe di kampus itu kan. Nyampe di kampus. Turun pas kita turun dari bis. Wah rame juga nih. Rame banget. Iya. Lu udah mikir, oh seminar apa nih? Iya saya mikir. Wah seminar apa nih? Biasanya kan kalau seminar kampus itu seminar anak-anak muda lah ya. Betul. Mana nih anak mudanya? Iya, mana nih anak mudanya kok isinya ibu-ibu, kakek-kakek, bapak-bapak gitu kan. Terus ya udahlah, saya ikut ibu-ibu yang hype ini kita sebut aja leader dari Depok lah ya, boleh Leader nggak sih? dari Depok ya. Leader dari ibu leader ini kan. Ibu leader dari Depok. Ya, saya sama kakak kelas saya ngintil tuh. Oke. Karena kan kita berdua nggak tahu lah ya. Nggak tahu di sono tuh ngapain aja. Tapi sebelum panjang, kakak kelas lu tahu nggak kalau ini tempat luxury? Nggak tahu. Nggak tahu juga dia. Nggak tahu kakak kelas saya. Berarti aktor utamanya ibu-ibu leader Depok ini. Iya, itu dia. Kayaknya dia nonton sekarang. Oke, terus. Terus ya udah. Kan saya dapat tiket yang reguler. Kata ibu-ibunya tiba-tiba kenal nama saya, mungkin karena saya itu masuk grup WA, dimasukin sama kakak kelas saya. Tiba-tiba kenal. Iya. Yang dari Depok nih ada berapa orang, sorry? Yang dari Depok itu ada 17 orang. 17, oke, siap. Lanjut, dapat tiket reguler. Dapat tiket reguler. Katanya, Aldo, saya lewat pintu sebelah sana ya. Saya tiketnya beda. Kamu di sini saja sama kakak kelas kamu gitu kan. Oh, dia bukan reguler tiketnya. Bukan, beda. Terus? Sudahlah, saya Itu tiketnya berupa apa sih? kertas foto, tiket panjang kayak kertas foto gitu. Oke, gue pernah ngeliat postingan lu itu kayak gelang-gelang. Oh iya, itu kalau yang gelang itu kita kayak konser bang. Jadi kita ngasih tiket, terus nanti dipakein gelang gitu. Oh gitu. Terus lanjut, lu masuk yang ke reguler. Masuk yang ke reguler. Dapat apa aja tiket reguler itu? Tiket reguler itu dapat nasi kotak, air putih kecil sama kopi Golda. Itu kalau lu tahu nggak harga tiket reguler itu kalau beli berapa? 100.000. Nasi kotak, Air putih putih kecil, kecil sama. yang segini, Iya, yang segitu benar. sama nasi. Sama Golda kopi itu. Itu nggak nyampe 50.000. Iya, nggak nyampe. Terus, terus lauknya apa? Lauknya ayam sambel. Yang potongan 8 apa 4? Yang satu lah potongannya mah. Gede amat potongan. Yang cuman kayak sayap bawah, apa sayap. Potong 8 itu berarti potong namanya. 8 namanya ya. Itu bener gak nyampe 50.000. Gue dagang soalnya. Itu tau gak satu kotak gak nyampe 20.000 itu. Ya mau gimana lagi orang saya diajak Oh kan. iya gratis ya. Gratis Oke. ke Bandung lagi kan. Iya terus. Akhirnya pas masuk ke dalam aula itu desek-desekan kan. Saking ramenya. Rame banget bang. Terus Desek-desekan. Ya saya kan maksudnya udah misi-misi gitulah ya. Udah mendep-mendep gitu. Tetap gak dapet jalan kan. Kakak kelas saya sama yang kenalannya yang ibu-ibu ini. Mereka udah di depan kan. Udah beda berapa orang tuh. ya. Ya udah akhirnya. Ya udah deh kakak nyari bangku duluan. Kakak nyari bangku duluan kan. Oke. Ya udah akhirnya saya keluar nih karena saya nggak dapet jalan kan saking ramenya. Di dalam itu kayaknya itu belum mulai deh acara itu. Belum mulai. Iya, Terus baru ada kayak backsound gitu deh. backsound inspirasi yang begini bukan? Iya, benar sekali. benar sekali. Iya, benar. Terus akhirnya saya keluar kan, saya mau ngerokok kan, ngerokok. Ya perjalanan lumayan kan di bis gitu kan, nggak bisa ngerokok. Ya udah saya ngerokok di luar. Ternyata di luar itu banyak mobil-mobil mewah parkir nih. Wow, ada yang warna kuning, Ada. orange. Iya. Platnya juga aku tahu platnya. terus. Ya udah, akhirnya saya sambil bakar rokok, sambil ngeliatin mobil-mobil ini kan. Iya. Saya deketin mobilnya, ternyata ada yang nyamperin.
Ada yang nyamperin. Ada yang nyamperin pakai seragam. Seragam yang kemeja gitu. Ada tulisan PT-nya. Iya. Oke, gitu. terus? Kayak baju pramuka tangan panjang lah gitu. Iya, tahu aku. Iya, Terus, gitu kan. Terus. Tanyain, "Ade dari mana?" Diginiin enggak? Iya. Gini. Gak mungkin kalau ada dari mana, gak mungkin. Iya. Tiba-tiba saya ditepok gitu, Bang. Terus wah, saya kaget kan. Wah, gitu kan. Uset. Saya lagi ngerokok tuh. Iya, lagi ngerokok kan. "Kenapa, Pak? Ade dari mana?" "Saya dari Depok, Pak." "Wah, jauh juga ya, Dea, dari Depok ke Bandung gitu Oke, kan." terus? "Ikut acara ini?" "Iya, Pak, saya ikut." "Oh, udah join belum?" "Join apa, Pak?" "Join untuk masuk seminar ini bisnis gitu." Ya karena beliau ngomongnya udah join masuk seminar bisnis, ya saya ngomong udah dong kan. Iya. Udah pakai gelang, udah pakai tiket kan. "Oh iya, ya sudah bagus kalau sudah join gitu kan. Teruskan supaya sukses gitu kan." Terus Nah di sini nih saya mulai agak pelin-pelan nih tempat pemikiran. apa ini? Iya kan. Kok sukses? Saya cuman dapat sertifikat loh gitu. Iya, saya awalnya seminar itu ngincer sertifikat, sekalian jalan-jalan ke Bandung kan. Terus? Saya bapak-bapaknya udah tuh pergi tuh. Itu rokok belum habis, saya langsung matiin kan. Saya langsung telepon kakak kelas saya. "Kak, di mana?" "Ini di atas, fotoin." Ya udah saya akhirnya masuk ke dalam. Udah mulai tuh udah ada yang ngomong-ngomong MC-nya. Iya. Udah ada yang ngomong-ngomong. Saya duduk lah di samping kakak kelas saya. Yang saya tahu itu kan kalau seminar itu pakai PowerPoint, terus ada materinya, Iya. terus dibimbing kayak gimana gitu ya. Seminar tuh harusnya kayak gitu. Iya. Heeh. Tiba-tiba manggil orang. Terus? Dari Luxury 1 silakan naik ke panggung. Wah. Gitu kan. Wah ini Biar lu kebayang ya. Yuk lanjutin. Luxury 1 dipersilahkan panggung untuk Anda. Gitu kan. Ya udah dari situ saya langsung ini Bang, langsung kepikiran kok luxurian nih kan. Kayak konten Abang sama Kipli nih kan. Oh jadi sebelum ke situ lu udah tahu konten gua apa? Iya, udah tahu. Terus kan ya udah saya foto aja, cekrek, saya WA lah si Kipli kan. Iya. Pli, nih luxurian kayak lu nih Pli gitu kan. Kata Kipli, "Loh, kok bisa di sono?" "Nggak tahu, gua diajak diajak kakak kelas gua buat kesini gitu kan. Lumayan kan Pli, jalan-jalan ke Bandung, dibayarin kapan lagi gitu." Nah, akhirnya ya udah saya pantengin aja tuh. Saya pantengin yang katanya seminar lah ya. Ternyata manggil-manggil orang doang nih. Manggil orang gitu kan. Tiba-tiba orangnya ceramah lah. ada ceramah. Ada. Gak apa-apa kalau ceramahnya bagus, insightnya bagus gak apa-apa. Ya ada ceramah tentang tentang bisnis gitu sih. Tentang bisnis. Nah lama-lama naiklah nih kayak apa sih petinggi-petinggi gitulah Bang. Haji owner. Iya. Naiklah beliau ini naik ke panggung. Soalnya aku nonton live-nya hari itu. Oh. Iya. terus. Naik memberikan pencerahan untuk kita lah gitu yang mau sukses gitu Bang. Oke, itu dalam pikiran lu mana seminarnya nih gitu? Iya, dalam pikiran saya mana seminarnya nih. Seminar tuh, ini arahnya ke sini gitu-gitu kayak PowerPoint gitu ya. Iya, PowerPoint gitu kan. terus? Biasanya seminar seperti itu ya. Ternyata ini ngomong-ngomong doang nih kan. Mana ngomongnya teriak-teriak lagi Bang kan. Nggak ada yang ngomongnya biasa gitu. Nggak ada, Bang. Kayak gue pernah ikut seminar arsitek ya. Gue dulu kuliah arsitek. Sebenarnya. Jadi untuk mendesain rumah seperti ini kita membutuhkan konsep yang ini gitu-gitu ya. Iya. Harusnya gitu kan seminar. Harusnya kayak gitu. Ini gimana? Teriak-teriaknya gimana? Teriak-teriaknya tuh kayak saya ngambil kutipan kata-kata dari salah satu petinggi lah gitu. Oke. Saya dulu dari seorang mahasiswa biasa yang tinggal dari kos-kosan biasa. Saya ikut dengan bisnis ini, merangkul orang-orang sekitar saya, merangkul teman-teman saya untuk menjadi sukses.
terjatuh, terbangun lagi. Setiap hari kita rapat, setiap malam kita rapat. Akhirnya kita sudah sampai di tujuan kita. Tim-tim saya sudah bisa meraih meraih keinginan masing-masing gitulah Bang pokoknya. Sampai tujuan kita ke Bandung. Habis ini beli oleh-oleh. Ketemu Atep Seven. Gitu. Terus Ya udah Bang gitu kan. Pemikiran saya langsung gini kan, loh ini kok jadi kayak, mohon maaf nih Bang ya, tanda kutip tuh kayak kok pamer-pamer gitu kan. Iya dong. Harusnya kan seminar nggak gitu isinya. Iya harusnya Ilmu kan dong. iya pembelajaran Pembelajaran, harusnya. nah. Seminar kok jadi pamer-pamer pendapatan gitu kan. Betul. Dapat rumah lah, dapat mobil lah, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana gitu kan. Iya. Lo kan jalan-jalan juga ke Bandung. Iya juga sih, benar. Terus kan, wah pemikiran otak saya udah mulai nggak sinkron nih kan. Iya. Ini gue mau ngelanjutin gimana? Pulang motor gue di sono ya. Iya benar. Terus. Otak mulai nggak sinkron. Kok ada gitu, maksudnya seminar tapi nggak ada yang disampaikan, cuman pamer-pamer naik orang ke panggung, cuman pamer-pamer dapat mobil, dapat rumah gitu kan. Terus tiba-tiba diajak buat join gitu kan. Ini mah bukan seminar gitu kan. Apa? Menurut lu waktu itu apa? Menurut saya nggak kepikiran buat apa-apa di situ, tapi intinya saya langsung berpikir ini mah bukan seminar, ini mana nggak dapat sertifikat kan gitu. Kesel dong lu. Iya kesel lah. Nasi kotak lu makan nggak tapi? Nasi kotak ya makan. Ada jeruknya nggak sih itu tadi lu? Kagak ada. Kagak ada jeruknya lagi. Kagak ada jeruknya. Udah, abis itu sampai jam berapa lu di situ? Saya di situ selesai itu sebelum maghrib Bang, jam 4. Saya keluar dari gedung. Saya ngeliat jam itu jam 4.32. 4.32. Iya, itu arah pengen ke bis. Oh, ke bis. Disitulah lu bertemu dengan leader ibu-ibu Depok tadi. Iya. Apa kata dia setelah acara itu? Gue pengen tahu. Nah, sebelum itu kan gara-gara ngomongnya kan teriak-teriakan ya. Iya, pada serak semua tuh keluar. Iya, gitu kan. Pas lagi seminar itu ngomongnya kan teriak-teriakan nih. Ya gua nggak betah dong. Udah ruangan tertutup, sound gede banget gitu kan. Ngomong teriak-teriakan. Ya udah saya keluar gitu. Saya ngerokok lagi nih. Tiba-tiba pas lagi waktu istirahat nih jam 12 lah gitu kan. Saya ditelepon nih sama ibu leader nih. Ibu leader. Iya. Aldo di mana gitu. Saya di depan Ibu, di depan mobil gitu. Oh ya sudah, nanti selesai istirahat masuk lagi ya. Kita dengarkan seminarnya supaya kamu tambah sukses nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Oh, itu yang sebelum pulang itu ya? Sebelum pulang. Terus? Ya udah, karena saya yang diajak gitu kan. Oh iya Ibu, siap. Nanti saya masuk lagi Ibu. Oh ya sudah. Nanti anteng-anteng di dalam ya, dengerin, serap ilmunya yang baiknya gitu kan. Serap apa katanya? Serap ilmu yang baiknya. Ada? Nggak ada sih sebenarnya. Ini. Terus ya udah kan. Akhirnya kan pada waktu istirahat tuh ramai banget kan yang keluar tuh Bang. Sampai padahal mah udah di luar tapi kayak ya namanya kayak ramai konser gimana sih Bang gitu kan. Ya udah pas udah waktunya udah balik lagi kan, balik itu jam 1.30 tuh kata MC-nya kan. Saya masih ngerokok nih. Tiba-tiba saya ditelepon lagi sama ibu leader. Kok dia bisa tahu lo ada di luar? Ya karena kan dia pertama nyari kakak kelas saya. Mungkin ibu leader kakak ini kelas lo ngerokok juga kali itu? Enggak. Nyari kakak, nanya bareng kakak kelas saya. Mungkin ibu leader ini nanya kakak kelas saya di mana gitu. Tiba-tiba ditelepon lagi nih. Aldo udah di mana? Oh saya masih di luar Ibu. Ya sudah sini buruan masuk, kita dengarkan seminar kesuksesan gitu. Semoga
dengan dengerin seminar ini kita tambah sukses ke depannya gitu kan. Gitu terus. Iya. Udah 2 kali tuh dia nelpon bahasanya begitu lagi. Iya, benar. Terus Ya udahlah. Mau nggak mau kan daripada saya ditinggal di Bandung gitu kan. terus benar loh. Terus Ya udah saya masuk ke dalam. Saya dengerin lagi tuh orang-orang yang teriak-teriak gitu kan. Orang-orang yang teriak-teriak. Itu sebenarnya kayaknya mereka nggak punya kuping dah. Maksud saya tuh ruangan gede, tertutup, sound di mana-mana, ngomong teriak-teriak gitu loh. terus ngeganggu banget tuh pasti itu. Ya kalau pribadi saya iya ya, kalau pribadi saya gitu kan. Ya udah. Akhirnya pas seminar selesai, kita ketemuan di lobi. Kita foto-foto bareng lah. Saya dikenalin nih kan sama ibu leader ini, dikenalin banyak orang gitu kan. Oke. Oh ini Aldo kenalin, ini bapak ini dari ini gitu. Ini beliau sudah berpenghasilan segini gitu kan katanya gitu. Oh iya ibu, saya dengan polosnya di situ kan mengiyakan saja ya. Gitu kan. Ya udah pas akhirnya udah kloter Depok udah pengen ke bis. Tiba-tiba ibu leader di samping kanan saya nanya kan, Aldo gimana tadi seminarnya, bagus nggak? Oh bagus ibu, gitu kan. Excited tuh. Excited. Pura-pura lu ya, bagus ya. Padahal ngerokok mulu lu. Pembohong lu emang lu, pembohong. Tadi kan sudah mendengarkan seminar tentang kesuksesan. Iya. Gimana, tertarik tidak untuk join dengan PT Luxury ini kan gitu. Oh gitu. Iya, dalam hati saya loh, kok tiba-tiba join PT kan? Terus kok tiba-tiba join PT kan? Oh, emang kayak gimana ibu gitu kan? Saya ya membuka pembicaraan lah bang. Iya. Emang kayak gimana ibu? Ya sudah kalau misalkan Aldo berminat, ada uang registrasinya. Uang registrasinya itu untuk beli barang katanya, beli produk kalau apa beli barang gitu. 28,5. Iya, benar gitu ya benar. Apal banget gue ya. terus Dalam hati saya sebagai mahasiswa, wah kok gede amat gitu kan ya. 28,5 itu kan? Iya. Nah mendingan saya ngikut bengkel om saya aja kalau gitu kan nggak usah bayar buat apa ikut sukses gitu kan. Terus nanti deh ibu saya pikirkan lagi gitu kan. Soalnya kan saya takut nggak bisa ngebagi waktunya, saya masih mahasiswa gitu kan. Terus ibunya ini ngomong, nah tadi kan sudah ada contohnya di dalam. maksa dia. Iya. Terus udah ada contohnya tuh. Udah ada contohnya tadi mahasiswa. Terus, udah sukses 26 tahun, punya rumah sendiri gitu kan. Udah jalan-jalan kemana-mana gitu. Dia kan mahasiswa juga dulunya. Dalam hati saya, ya kan rezeki kan Tuhan yang ngatur ibu. Iya betul. Tapi urusan pulang enggak kan dia yang ngatur. Iya benar juga sih, urusan pulang enggaknya beliau juga sih yang ngatur sebenarnya. Terus Aduh ada beda. Terus ya udah. Itu pundak saya sambil jalan masih dipegang tuh bang. Oh terus itu sambil jalan. Iya, sambil jalan. Iya terus. Sambil jalan ke bis tuh, sambil jalan ke bis kan. Iya. Terus. Kalau Aldo berminat untuk ikut PT ini, bisa kabarin ibu ya lewat WhatsApp. Oke. Gitu. Atau mungkin ayahnya kalau enggak ibunya berminat untuk ikut, bisa untuk diajak. Oke. Atau temannya berminat untuk ikut, bisa untuk diajak. Oke. Gitu. Oh ya ibu, insya Allah ya gitu. Terus katanya, ya sudah nggak apa-apa, mumpung masih muda, jadi kamu bisa sukses nanti ke depannya, banggain orang tua, banggain ayah ibu masih ada kan? Masih ada ibu, iya banggain ayah sama ibu. Di usia muda sudah sukses gitu kan. Iya ibu, ya saya kan manggut-manggut aja ya, karena beliau yang punya wewenang di luar itu kan. Terus? Ya udah akhirnya sampailah di pintu bis nih. Di pintu bis. Sampai pintu bis. Oke, terus? Sampai di pintu bis. Kan pada jajan dulu tuh. Pada jajan. Saya jajan dong sama kakak kelas saya. Oke. Jajan. Ternyata pas saya balik lagi, ini ibu leader lagi ngomong sama orang, tiba-tiba saya dipanggil.
Set. Aldo sini. Gitu. Oh iya siap ibu. Saya ke sono lah. Iya, Saya iya, ke sono. Ini kenalin ibu ini dari ini gitu. Beliau pendapatannya sudah sekian-sekian gitu. Sudah join PT ini dari 2000 sekian gitu kan. Ayo Aldo kita join kita supaya kamu bisa Kan sukses. tadi katanya kalau berminat hubungi ya. Harusnya putus di situ dong. Iya, Ini harus. tetap ayo join. Iya masih bang. Masih bang. Sampai di dalam bis juga masih bang. Aduh. Terus. Ya udah akhirnya udah pada jajan lah, udah jajan. Terus? Saya juga udah jajan, udah ngerokok gitu kan. Naiklah ke bis kita pulang nih. Kan terbagi kloter ya. Kloter Depok kan di belakang. Ya. Nah depan saya ini ibu leader itu. Terus? Tiba-tiba, Aldo tadi seminarnya seru kan? Seru ibu. Kan seru. udah tadi. Iya, makanya. Dia di depan lo. Di depan saya. Begini dong ngomongnya. Enggak, ibu. Gitu nggak? Itu kayak nengok anak kecil namanya. Enggak, ibunya di depan saya tiba-tiba berdiri kan. Berdiri ngambil tasnya ditaruh di bangku, tiba-tiba nanya saya. Gini lagi. Enggak. Aldo tadi seminarnya seru kan? Seru ibu, seru gitu. Oh ya sudah nanti kalau ada lagi nanti ibu kabarin ya gitu. Oh iya ibu, iya boleh ibu, iya boleh gitu. Nanti ajak teman-temannya kalau mau pendaftaran cuma 100.000 saja gitu. Oke. Iya gitu kan. Dalam hati saya, aduh begini amat gitu kan dikejar sama ibu-ibu gitu kan. Ya sudahlah. Akhirnya saya itu ibu-ibu kuat loh berdiri itu. Ibu kan ibu leader ini kan berdiri ya. Berdiri, emang dia nggak dapat tempat duduk? Ini bangkunya depan saya. Tiba-tiba ibunya berdiri ngambil tasnya ditaruh di bangku. Ibu leader ini ngomong ke saya. Tujuannya apa tasnya taruh bangku? Nggak tahu. Enggak tahu saya. Oke, terus? Akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol. Itu tadi bapak-bapak itu dari ojek online gitu, dari ojek online. Itu dulunya penghasilannya cuma segini, join PT kita gitu kan. Akhirnya dia sudah punya mobil sendiri, udah punya rumah sendiri gitu kan. Kamu mumpung masih muda nih Aldo, umur kamu masih panjang gitu kan. Dalam hati saya lah, emang ibu tahu dari mana umur saya panjang kan? Oh, agak ngelawan dikit, agak ngelawan dalam hatinya. Terus Ngelawan di hati. Terus akhirnya iya ibu, iya gitu. Ya udah nggak apa-apa, join aja. Ada ibu nanti ibu bantu gitu kan. ibu bantu, Iya. mentoring. Ya pokoknya ngomongnya ibu bantu lah untuk join terus nanti supaya bisa sukses bareng gitu katanya kan. Sukses bareng karena dia belum sukses, makanya pakai kata-kata sukses bareng ya. Emang bisa banget ya mulut-mulut orang begitu ya. Terus Kita ngeres lah di rest area. Tiba-tiba ibu leader ini nawarin saya, Aldo ngopi nggak? Oh ngopi ibu. Ayo temenin. dibeliin nggak? Dibeliin. Sama dia? Iya. Temenin saya ayo ke bawah. Oh iya ibu siap. Dalam hati, kenapa gua mulu ya yang dicecer ya ini ya. Mentang-mentang gua masih muda kali gitu. Karena lu ngomongnya polos do. Itu kakak lu gimana nasibnya itu yang ngajak lu? Ya dia mah diem-diem baik. Kagak dicecer. Kagak, ora dicecer pisan dia mah. Nah karena lu ngerespon kali. Iya Sama sih. mukanya polos banget kan. Iya terus. Ya udah akhirnya ke tukang kopi, beli kopi lah. Karena di Bandung gak ada kopi liong ya. Yoi. Liong. Ya udah akhirnya Nescafe kan, kopi-kopi biasa lah gitu lah. Sambil ngopi, saya izin kan, ibu saya izin ngerokok ya. Oh iya silakan gitu. Saya ngerokok, tiba-tiba. Seru nggak tadi gitu? Iya. Seru mulu. Tiba-tiba ditanyain, gimana? Udah tertarik belum untuk join gitu kan? Allah. Seriusan anjir di prospek mulu lu. Berhentinya di kilometer berapa deh prospek? Sampai Jakarta? Sampai pulang ke Sawangan lagi. Astaga. Gue bagi WA-nya deh. Terus gue telepon.
Seru nggak ibu? Gitu. Seru nggak? Gimana? Udah tertarik belum? Leher lu ketarik tuh prospek mulu lu. Terus abis Sawangan? Ya udah kira pulang kan kita mobil di Cakung itu kita naik mobil lagi pulanglah ke Sawangan gitu kan yang niatnya karena udah Isa lewat lah gitu kan ya saya sama kakak kelas saya ya udah pengen tidur kan tiba-tiba ibu leader ini ngomong lagi Aldo nanti kalau ada yang mau join temen atau apa kamu kasih tahu tentang seminar ini supaya seminar kesuksesan ini gitu kan nanti kalau ada yang tertarik untuk join, hubungi ibu ya. Iya ibu, sambil di bangku belakang kan. Iya ibu, gitu kan. Ya udah, beliau nggak ngomong-ngomong lagi tuh sepanjang perjalanan. Mungkin beliau tidur juga ya, saya nggak tahu kan. Karena saya udah Dia lagi capek. prospek dalam mimpi itu. Seru nggak? Sampai di mimpi ke prospek itu. Terus Sampailah di Sawangan, di ini tempat yang ibu-ibu yang pertama itu. Kan. Nyampe di situ, turun, pamitan lah kan. Aldo nanti kalau ada seminar lagi ikut ya gitu. Nanti dikabarin gitu kan. itu udah 2 kali tuh. 3 bang. Oh itu udah 3. Oke Iya. salah gua maaf. My bad. Terus. Udah 3 kali tuh. Iya ibu, insya Allah saya ikut kalau waktunya kosong gitu. Ada pembekalan nanti hari Rabu bisa ikut gak minggu ini gitu kan. Waduh hari Rabu saya kuliah ibu. Kuliahnya selesai jam berapa? Dalam hati deh kepo amat ini ibu. Kuliah selesai jam berapa? Terus. Wow sangat berjuang sekali ibu itu ya. Terus. Kalau baliknya cepat nanti dikasih tahu tempatnya di mana pembekalan gitu. Nggak usah bayar, tinggal datang saja gitu katanya kan. Oh Terus? ya ibu, insya Allah ibu ya. Karena gue udah capek banget bang ya. Ya, lu tonjok. Tonjok harusnya. Terus. Terus ya udah kira pamitan, selesailah pamitan. Ya udah gue sama kakak kelas gue baliklah ke rumahnya kan. Balik ke rumahnya. Saya tanya nih pas sampai rumahnya, Kak, emang tadi seminar apaan sih? Seminar kok kagak dapat sertifikat gitu kan? Kan biasanya seminar dapat sertifikat gitu. Iya nggak tahu juga, katanya sih seminar bisnis gitu. Emang tadi ada seminar bisnisnya? Iya itu tadi yang katanya bisa jalan-jalan. Itu mah bukan seminar bisnis, itu seminar pamer saya gitu aja kan. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa lu katain aja langsung. Pasti pada nonton itu dia tuh. Terus emang kakak tahu seminar ini dari mana? Ya dari teman ibu bos gitu katanya. Dari teman ibu bos dia. Oh dia punya bos. Dia punya bos. Nah temennya ini ngajak seminar ibu bosnya pertama nih. Oke. Ya kan. Nah ada kakak kelas saya di situ. Jadi kakak kelas saya kan yang ditarik juga gitu kan. Ibu nggak tahu lah ibu bosnya nggak bisa ikut. Tiba-tiba ya udah kakak kelas saya ikut. Tiba-tiba ngajak saya kan. Ngajak saya. Ya udah jadi seperti itulah kisahnya. Saya dan kakak kelas saya tidak tahu itu seminar apa ya guys ya. Jadi kakak kelas lu tuh gimana sudut pandang dari dia? Apakah dia ngerasa kayak lu nih? Wah gue udah kejebak nih di kayak gini-gini tuh. Dia sudut pandang dia gimana? Dia cerita sama lu. Dia sebel kayak lu kah atau seneng-seneng aja? Dia sih saya tanya ya, emang tadi kakak gimana sih hari ini gitu seminar gitu. Kalau aku sih ya senang-senang aja jalan-jalan gitu kan ke Bandung gitu. Cuman kupingnya rada budek dikit ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Soalnya dia nggak keluar ruangan. Sangat betah sekali di dalam. Terus banyak orang-orang besar juga gitu kan katanya. Gemuk maksudnya. Dia senang berarti ya. Iya senang. Dan gue pengen tahu terakhir kali ibu leader Depok Luxury ini ngechat lu kapan? Terakhir kali. Terakhir kali itu kapan ya? Udah lama sih bang. Pokoknya setelah seminar itu ya. Hari itu dia masih ngechat lagi nggak? Besoknya dia ngechat. Apa? Besoknya dia ngechat. Aldo gimana? Ada yang ingin join atau tidak gitu kan?
Pokoknya dia ngechat itu 2 minggu 4 hari. 3 mingguan lah. Heeh. Dia masih ngechat saya itu. Masih ngechat. Tapi harinya seling. Sekarang ngechat, besok enggak, besoknya ngechat lagi. Oh, terus-terusan gitu. Nah, iya sih, gitu. Sampai sekarang enggak juga ya? Enggak, sekarang enggak. Udah. Saya udah keluar dari grupnya dan saya enggak nyimpan nomor ibu leader itu. Oh iya. Berarti banyak caranya aneh-aneh ya. Lu aja ibaratnya yang orang kota, anak kuliahan, bisa datang ke tempat itu. Iya. Ya kan? Iya. Ibaratnya lu nih orang-orang yang banyak bertanya lah. Iya. Ya kan? Iya benar. Ya kan? Lu aja bisa, apalagi orang-orang yang lugu. Oh iya. Lu ngomongin orang-orang yang di Kabupaten Bandung sana. Ya yang bener-bener orang pengen ngerubah nasib gimana coba, ya kan? Yang ada di daerah-daerah sono Sumatera kayak gitu-gitu gimana coba lu udah kejebak kayak gitu. Lu dia mahasiswa masih bisa ngelawan kan lu mahasiswa. Iya. Kalau yang lansia gitu gimana ya ampun. Cobalah tolonglah hati nuraninya dipakai dikit lah. Maksudnya itu satu waktu lu rugi banget sih itu seharian sih. Iya, menurut saya sih dibilang rugi sih enggak ya, karena kan saya tidak mengikuti alur dari seminar tersebut ya. Jadi kan saya keluar ngerokok gitu, ngeliat mobil-mobil bagus gitu kan. Oh cuma ngeliat mobil bagus iya sih ada untungnya sih. Ya daripada ke Gias ya kan bayar lagi cepet kan. Mendingan di situ langsung ngeliat mobil-mobil bagus hasil dari nenek-nenek ya. Terus ya udah jalan-jalan ke Bandung. Banyak gitu. mobil bagus di situ. Banyak. Diparkirinnya di sebelah mana mobil bagus? Pas depan pintu masuk Iya, ya? depan pintu masuk pisan. Wow, ada berapa mobil kira-kira? Sebutin merek apa jangan nih? Ya nggak apa-apa sebutin merek mobil mah. Mereknya Lamborghini kuning, iya Lamborghini kuning, Lamborghini biru, McLaren biru, McLaren silver, abu-abu. Terus ada BMW merah, ada GT86 putih sama GT86 merah. Iya. Terus ada Mercedes yang kayak Jeep tuh ada 2. Betul. Terus sama Ferrari 1. Itu yang depan pintu. Iya. Kan parkiran luas tuh. Ngelihat Pajero ada berapa biji? Saya nggak ngeliat Pajero. Nggak ada Pajero. Nggak ngeliat. Beda parkiran kali ya. Bisa jadi sih beda parkiran. Pas pulang rame-rame ngelangkah ke bis banyak nggak yang naik motor? Banyak. Banyak ya. Banyak. Lebih banyak mana yang bawa mobil apa motor sebenarnya itu? Bawa motor bang. Bawa motor. Soalnya parkiran motor itu di samping parkiran bis saya. Banyak banget. Banyak bang. Yang ngeprospek lu tadi ngelihat dia pulang bawa apa? Yang lu lagi ngerokok? Ibu leader BRV apa HRV gitu? Bukan yang lagi di Bandung, yang orang lu nggak kenal. Oh itu nggak ngelihat bang, saya mah kan banyak. Oke, ibu leader mobilnya BRV. BRV apa HRV gitu saya lupa. Oke, dia orang Depok ya? Orang Jaksel apa? Orang Jaksel. Yeah. Wow, itu di kota besar ya. Ya udah. Kira-kira kalau ada seminar kayak tadi lu mau datang nggak? Ya kalau nggak teriak-teriak sih datang lah ya, buat nyuci mata, ngelihat ukti-ukti sama mobil. Bukan sebenarnya. Nggak dapat sertifikat guys. Ternyata masih ada positifnya juga datang ke seminar itu teman-teman. Gua selama ini pikir wah buruk. Ternyata masih ada positifnya ya. Iya. Masih ada hal positif, kita bisa ngeliat mobil bagus ya walaupun hasil dari nenek-nenek tadi ya. Masih bisa ngeliat ukti-ukti yang cantik itu ya. Iya. Oh, semoga lu dapat jodoh di situ mungkin ya. Udah ada sih bang. Oh, udah ada. Udah ada. Lu udah punya pacar berarti? Udah. Pacar lu nonton tadi tujuan dia ke seminar itu pengen lihat. Enggak ya. Ini gak dikat ya. Mohon maaf. Podcast ini langsung upload ini. Itu kakak lu satu kampus yang ngajak lu? Jadi dulu saya kan saya sekolah madrasah ya. Saya di pesantrennya, dia di aliyahnya. Oke, Mahat Al-Hidayah. Oke Al. Oke. Ini teman lu ada
Kipli mau nanya-nanya nih sama lo. Siap, Apa siap. Pli? Pertanyaan Pli? Kan apa Bang Alfredo nih. Bang Saudara Alfredo. Udah perasaannya udah tahu seminar begitu. Mm. Satu kata dong untuk orang yang ngejebak seminar. Satu kata untuk orang yang ngejebak seminar. Iya. Berisik. Berarti buat ibu-ibu Depok tadi tuh. Iya. Berisik lo. Ya pokoknya semuanya lah berisik lah. Berisik lo. Oke, terima kasih Aldo. Oke, sama-sama. Udah Bang. mampir tempat gua. Semoga kisah lu ini bisa ngegambarin buat orang-orang yang kedepannya mau diajak bisnis luxury ya, agar lebih waspada. Tapi kalau lu denger cerita tadi dan lu pengen ngerasain dan pengen ngerasain kita, ya nggak apa-apa banget sebenarnya ya. Yang penting lu udah tahu resikonya apa, yang dihadapi bakal kayak apa gitu. Pokoknya teman-teman yang nonton sampai akhir, terima kasih udah nemenin sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen semuanya biar channel ini makin semangat lah bikinnya ya. Kasian Kipli lu udah megang kamera ya Pli ya. Masya Allah. Masya Allah. Betul, konten ini ya semoga tujuan konten ini gua menghibur dan mengedukasi ya. Sama ngasih pengalaman-pengalaman sharing-sharing teman-teman lainnya. Mungkin yang gue bahas bukan MLM doang. Banyak jadi pengalaman-pengalaman hidup kisah orang dalam yang lain ya. Pokoknya bakal gue bahas ya. Oke, buat kalian semua yang besok mungkin ada saran gue besok mau ngobrolin apa, ngebahas apa, judi online atau pekerjaan-pekerjaan lainnya pasti banyak tuh ya. Komen aja, komen yang banyak biar gue baca, siapa tahu gue dapet narasumber yang bagus dan gue bikin podcast ya. Terima kasih semuanya. Salam luxury, dahsyat. Terima kasih dong.